Selamat datang di Misteri Waktu, tempat di mana masa lalu membuka rahasianya, peradaban kuno berbicara, dan sejarah mengungkap sisi gelapnya. Bersama kita akan menyelami fakta-fakta tersembunyi, membongkar misteri terbesar, dan menemukan jejak-jejak peradaban yang hampir terlupakan. Siapkan dirimu, karena perjalanan waktu ini akan mengubah cara kamu melihat dunia. Selamat datang di Misteri Waktu. Rahasia masa lalu ada di sini. Padang dengan sejarah yang membentang selama berabad-abad telah memainkan peran penting dalam perkembangan budaya, perdagangan, dan politik di Sumatera Barat. Berikut ini adalah rincian lebih dalam tentang berbagai era yang membentuk kota Padang menjadi seperti sekarang ini. Zaman prasejarah dan masa kerajaan lokal sebelum abad ke-14. Komunitas awal, wilayah Padang sebelum menjadi kota, dihuni oleh komunitas Minangkabau yang mendiami lembah subur di sekitar pegunungan Bukit Barisan. Mereka mengandalkan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam seperti emas, hasil hutan, dan rempah-rempah. Pengaruh Kerajaan Pagaruyung. Wilayah ini menjadi bagian dari pengaruh Kerajaan Pagaruyung yang dianggap sebagai pusat peradaban Minangkabau. Pagaruyung memiliki jaringan perdagangan yang meluas, dan emas dari daerah Sumatera Barat sangat diminati di pasar dunia. Jalur perdagangan tradisional membawa hasil bumi Padang melalui pelabuhan-pelabuhan kecil menuju pesisir barat Sumatera. Perkembangan Padang sebagai pelabuhan perdagangan abad ke-14 hingga 16. Perdagangan maritim. Pada abad ke-14, pesisir barat Sumatera menjadi jalur penting bagi kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India, dan Arab. Padang secara perlahan menjadi titik transit strategis untuk perdagangan rempah-rempah, emas, dan hasil hutan. Hubungan dengan pedagang asing. Pedagang Tiongkok membawa teknologi seperti pengolahan logam dan sistem navigasi. Pedagang Arab memperkenalkan Islam yang kemudian diterima oleh masyarakat Minangkabau melalui proses damai. Masa kolonial Belanda dan VOC abad ke-17 sampai 19. Dominasi VOC 3667. Pada tahun 3667, VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, mendirikan kantor dagang di Padang untuk mengontrol perdagangan lada dan emas. Belanda membangun benteng pertahanan dan gudang besar di sekitar pelabuhan untuk menyimpan komoditas ekspor. Perlawanan lokal. Belanda sering menghadapi perlawanan dari masyarakat lokal Minangkabau yang keberatan dengan monopoli VOC. Konflik kecil sering terjadi di sekitar wilayah ini, mencerminkan ketegangan antara kekuatan asing dan masyarakat adat. Perang Padri dan dampaknya 1816 sampai 1837. Perang Padri. Konflik ini dipicu oleh perbedaan antara kelompok Padri, kaum Islam reformis, dan kelompok adat, pendukung tradisi Minangkabau. Padang menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak konflik besar ini, meskipun fokus utama perang terjadi di pedalaman Minangkabau. Keterlibatan Belanda. Belanda memanfaatkan perang ini untuk memperkuat kendali mereka di Sumatera Barat, termasuk Padang. Modernisasi di era kolonial, akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pembangunan infrastruktur, pelabuhan Emhaven, sekarang Teluk Bayur, dibangun untuk meningkatkan kapasitas ekspor hasil bumi seperti kopi, karet, dan batu bara. Jaringan kereta api menghubungkan Padang dengan pedalaman Sumatera Barat, membuka jalur logistik baru. Peninggalan arsitektur, bangunan kolonial seperti gudang VOC, gereja, dan kantor pemerintah berdiri. Beberapa masih dapat dilihat hingga saat ini. Edukasi dan administrasi. Padang menjadi pusat pendidikan kolonial dengan pendirian sekolah-sekolah untuk anak-anak elit lokal, meskipun aksesnya terbatas. Pendudukan Jepang dan kemerdekaan 1942 sampai 1949. Pendudukan Jepang. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang menguasai Padang dan menggunakan pelabuhannya untuk
kepentingan militer. Masyarakat lokal dipaksa bekerja sebagai buruh di proyek-proyek Jepang, termasuk pembangunan fasilitas militer. Awal kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah, Padang menjadi saksi pertempuran antara pejuang kemerdekaan dan tentara Belanda yang ingin merebut kembali wilayah tersebut. Pemberontakan PRRI dan dampak regional 1957 sampai 1961. Pusat PRRI, Padang menjadi basis utama pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI, sebuah gerakan pemberontakan yang menentang kebijakan pemerintah pusat di Jakarta. Konflik ini mengakibatkan ketegangan di Sumatera Barat, termasuk dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Pemulihan. Setelah pemberontakan berhasil diredam, pemerintah pusat mulai berinvestasi untuk membangun kembali Padang sebagai ibu kota provinsi. Era modern dan bencana alam 1970 sampai kini. Pembangunan ekonomi. Padang menjadi pusat industri, perdagangan, dan pendidikan di Sumatera Barat. Pelabuhan Teluk Bayur memainkan peran penting dalam ekspor kelapa sawit, batu bara, dan karet. Kota ini juga menjadi gerbang wisata menuju destinasi populer seperti Kepulauan Mentawai dan Danau Maninjau. Gempa bumi 2009. Gempa berkekuatan 7,6 melanda Padang, menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan ribuan korban jiwa. Rekonstruksi setelah gempa memperkuat daya tahan kota terhadap bencana alam dengan fokus pada bangunan tahan gempa, rekonstruksi dan modernisasi pasca bencana 2010-an. Setelah gempa bumi besar pada tahun 2009, Padang memasuki era rekonstruksi yang menjadi titik balik penting dalam pengembangan kota. Pemulihan infrastruktur. Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak, termasuk gedung pemerintahan, fasilitas pendidikan, dan pusat kesehatan. Sistem transportasi diperkuat, termasuk pembaruan jalan utama dan Bandara Internasional Minangkabau. Arsitektur tahan gempa. Desain bangunan di Padang mulai mengadopsi teknologi tahan gempa. Banyak sekolah, rumah sakit, dan gedung pemerintah dibangun ulang dengan struktur yang lebih kuat. Pemanfaatan teknologi modern. Kota ini mulai mengintegrasikan teknologi digital untuk pelayanan publik, termasuk sistem peringatan dini bencana berbasis aplikasi. Program mitigasi bencana melibatkan masyarakat, termasuk simulasi gempa dan pelatihan evakuasi rutin. Transformasi ekonomi dan pariwisata 2015 sampai sekarang. Padang telah mengalami diversifikasi ekonomi dengan fokus pada sektor pariwisata, industri, dan pendidikan. Pariwisata, destinasi unggulan, pantai seperti Pantai Padang dan Pantai Air Manis, dengan legenda Malin Kundang menjadi daya tarik utama. Kepulauan Mentawai terkenal sebagai surga selancar dunia, menarik wisatawan internasional dari Australia, Eropa, dan Amerika. Wisata budaya dan sejarah. Museum Aditya Warman menjadi pusat edukasi tentang sejarah dan budaya Minangkabau. Kawasan Kota Tua Padang menawarkan arsitektur kolonial yang masih terawat. Industri lokal, industri pengolahan kelapa sawit, batu bara, dan karet terus berkembang, dengan Padang sebagai pusat distribusi utama. UMKM lokal, seperti pengrajin songket Minangkabau dan produsen makanan khas, rendang, keripik balado, semakin mendapatkan perhatian nasional dan internasional. Pusat pendidikan, Universitas Andalas dan Institut Seni Indonesia, SI. Padang Panjang melahirkan generasi baru yang berkontribusi dalam seni, budaya, dan pengembangan teknologi. Kota Padang sebagai pusat konservasi budaya dan alam. Peran dalam konservasi budaya, pemerintah daerah bersama masyarakat melestarikan tradisi Minangkabau, termasuk tari-tarian, seni ukir, festival dan budaya seperti Festival Tabuik dan Festival Minangkabau Internasional, memperkenalkan tradisi lokal ke dunia. Konservasi alam, kawasan pegunungan dan hutan di sekitar Padang dijaga untuk mendukung ekowisata
dan menjaga keseimbangan ekologi. Program konservasi laut di Teluk Bayur dan pesisir Padang melibatkan masyarakat dalam menjaga ekosistem. Tantangan Kota Padang di era modern. Meskipun terus berkembang, Padang menghadapi berbagai tantangan, kerentanan terhadap bencana alam. Padang terletak di zona rawan gempa dan tsunami, sehingga perlu memperkuat sistem mitigasi dan respons cepat. Urbanisasi, pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan akan perumahan, transportasi, dan layanan publik yang lebih baik. Pengelolaan lingkungan, kota ini harus mengatasi masalah limbah dan menjaga kebersihan pantai untuk mendukung sektor pariwisata. Padang dalam perspektif global. Saat ini, Padang tidak hanya menjadi kota penting di Indonesia, tetapi juga memiliki daya tarik global. Pusat selancar dunia, Kepulauan Mentawai menjadikan Padang pintu gerbang bagi peselancar internasional. Masakan rendang yang mendunia. Rendang yang sering disebut sebagai makanan terenak di dunia, menjadikan Padang terkenal sebagai pusat kuliner. Hubungan internasional, Pelabuhan Teluk Bayur memainkan peran strategis dalam perdagangan internasional di Asia Tenggara. Prospek masa depan Padang. Melihat perkembangan saat ini, Kota Padang memiliki potensi besar untuk terus tumbuh sebagai pusat perdagangan, pendidikan, dan budaya. Strategi yang diusulkan untuk masa depan meliputi pengembangan smart city, implementasi teknologi digital untuk layanan publik yang lebih efisien, ekspansi pariwisata, memperluas promosi wisata internasional, terutama di Amerika Utara, Eropa, dan Australia, penguatan mitigasi bencana, membangun sistem tanggap darurat berbasis komunitas, dan memperbarui infrastruktur kritis, pemberdayaan ekonomi lokal, meningkatkan dukungan untuk UMKM dan pengrajin lokal untuk mendorong ekspor produk khas Padang. Kota Padang adalah simbol ketahanan dan inovasi. Perjalanan panjangnya dari pusat budaya tradisional Minangkabau, era kolonial, hingga menjadi kota modern, mencerminkan semangat masyarakatnya yang adaptif dan kreatif. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Padang siap melangkah ke masa depan sebagai salah satu kota terkemuka di Indonesia. Perjalanan kita di Misteri Waktu hari ini telah berakhir, tapi kisah masa lalu tak pernah benar-benar berhenti. Jika kamu merasa ada yang menarik, mengejutkan, atau membuatmu penasaran, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah, karena setiap misteri layak untuk kita selami bersama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi, karena rahasia masa lalu selalu menunggu untuk diungkap. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Misteri Waktu, tempat di mana rahasia masa lalu hidup kembali.